Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mini riset kami mengenai lingkungan perusahaan. Adapun kami kelompok 5 yaitu yang pertama Lambok Sinurat, yang kedua Farisiah Ardana Luman Abdul Latif, yang ketiga Iskandar Tania, dan yang keempat Ari At-Harahap. Adapun yang mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu saya sendiri yang bernama Iskandar Tania sebagai perwakilan dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mini riset kami ini. Latar belakang mini riset atau yang sering dikenal dengan mini riset adalah salah satu kegiatan di mana sekelompok mahasiswa atau seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan yang juga bertujuan mengetahui segala hal tentang manajemen dalam wirausaha dan cara berpikir mahasiswa dengan inovasi terbaru mengenai manajemen itu sendiri. Mini riset sangat penting bagi mahasiswa karena bisa mempengaruhi cara berpikir kita, menambah wawasan dan tentu saja membuat lebih banyak ide-ide baru atau itu inovasi. Mini riset ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, di mana kami sekelompok mahasiswa yang membuat makalah mini riset melakukan penelitian pada sebuah warkop yang dapat dikatakan cocok untuk kalangan anak muda. Dalam setiap badan usaha tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas. Tanpa adanya struktur organisasi yang jelas, maka usaha yang dijalankan tidak akan berjalan dengan lancar. Susunan struktur organisasi badan usaha setidaknya harus terdiri dari 3, yaitu pemimpin, karyawan, dan pembeli. Ketiga komponen tersebut harus saling melengkapi. Dengan demikian, badan usaha dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan kami untuk melakukan penelitian mini riset ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari KKNI Universitas Negeri Medan sehingga bisa menambah pengetahuan serta ide-ide baru bagi setiap kami mahasiswa, meningkatkan rasa ingin tahu pada setiap pembelajaran di mata kuliah pengantar manajemen, dan untuk mengetahui bagaimana sikap pemimpin yang baik di luar lingkungan di kehidupan sehari-hari. Adapun lokasi observasi kami dalam melakukan mini riset ini adalah Warkop Anugrah yang beralamat di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Blok N, Medan Estate, Kecamatan Perseituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kode pos 20371. Dan nama pemilik dari usaha ini adalah Ibu Novaliza. Peneliti menjalin komunikasi yang baik guna memperlancar proses penelitian. Kemudian, peneliti memilih tempat yang sesuai untuk melaksanakan wawancara agar wawancara berjalan dengan lancar. Penelitian dilaksanakan pada hari Kamis 26 November 2020 di Warkop Anugrah. Peneliti melakukan wawancara dengan pelayannya saja dikarenakan pemilik warkop tersebut tidak ada di tempat sewaktu melakukan penelitian. Adapun metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam mengerjakan mini riset ini adalah yang pertama, desain penelitian, di mana penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana manajemen dalam penjualan makanan di Warkop Anugrah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Metode pengumpulan data kami yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pelayan di Warkop Anugrah tersebut. Adapun subjek penelitian kami adalah pelayanan di Warkop Anugrah. Metode analisis data yang kami lakukan adalah teknik analisis data kualitatif dilakukan sesuai dengan pendekatan studi kasus sehingga analisis data yang digunakan dengan cara menelaah jawaban-jawaban yang dikumpulkan yang didapat dari subjek penelitian. Adapun hasil penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, kami bertanya bagaimana para pekerja melaksanakan tugasnya di warkop tersebut. Para pekerja melakukan tugasnya di warkop tersebut seperti melayani pelanggan yang datang dan mereka akan menjambutnya dengan membawakan daftar menu yang tersedia di warkop tersebut. Kemudian setelah pelanggan tersebut memesan makanan mereka akan mencatat menu yang dipesankan oleh pelanggan dan menyiapkan pesanan tersebut, kemudian mengantarkannya kembali kepada pelanggan yang datang. Setelah pelanggan tersebut menikmati makanannya dan membayar makanan para pekerja atau pelayan di warkop tersebut, maka pelayan tersebut akan sesegera mungkin
untuk membersihkan tempat makan pelanggan tersebut agar ketika ada pelanggan baru datang ke warkop tersebut, maka tempatnya juga sudah bersih dan nyaman. Yang kedua, kami bertanya bagaimana pengaruh lingkungan terhadap warkop tersebut. Lingkungan sangat mempengaruhi warkop tersebut. Pengunjung yang banyak datang di warkop tersebut rata-rata merupakan kalangan muda dan juga masyarakat di sekitar. Lokasi warkop tersebut yang sangat strategis juga menjadi pengaruh perkembangan warkop tersebut. Terakhir kami bertanya bagaimana perkembangan warkop tersebut selama pandemi COVID-19 ini. Di masa COVID-19 ini, warkop tersebut sempat tutup dan mengalami penurunan pemasukan. Namun hal tersebut tidak membuat warkop tersebut langsung bangkrut atau gulung tikar. Pemilik warkop tersebut melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala agar warkop tersebut tetap aman dan terhindar dari virus COVID-19. Protokol kesehatan juga diterapkan di warkop tersebut, meski terkadang ada pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di sisi kanan dari PPT kami dapat dilihat beberapa dokumentasi yang kami lakukan ketika kami melakukan mini riset atau turun langsung ke lapangan. Yang perlu kami jelaskan bahwa ketika melakukan mini riset atau turun ke lapangan langsung, kami yang melakukan mini riset turun ke lapangan langsung cuma berdua, yaitu saya sendiri dan juga teman saya Farisia. Teman kami Lambok dan Ari Harahap tidak dapat turun langsung dikarenakan mereka sedang berada di luar kota Medan dan juga sedang membantu orang tua sehingga tidak memungkinkan untuk ikut. Jadi kesimpulan yang dapat kami dapatkan ketika melakukan mini riset ini adalah warkop Anugerah itu merupakan salah satu warkop yang milenial, di mana kaum muda yang berkunjung ke warkop tersebut, selain lokasi yang strategis, harga makanan dan minuman di warkop tersebut tergolong murah dan cocok untuk anak-anak muda yang masih dibiayai oleh orang tua. Meskipun di situasi pandemi COVID-19 ini, ya warkop ini masih tetap buka dan berjalan dengan lancar. Dan juga saat kami melakukan survei langsung di lapangan, kami melihat pengunjung yang banyak di warkop tersebut dan tidak sepi. Rata-rata pengunjung yang datang adalah anak-anak muda yang masih kuliah. Saran yang dapat kami berikan yaitu agar warkop tersebut meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayan atau pekerja di warkop tersebut tidak murah senyum kepada pelanggan. Hal itu dapat menyebabkan seseorang yang baru pertama kali berkunjung ke warkop tersebut tidak ingin datang lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.